Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Mirza Azanukail dari kelas 10-11. Saya akan menceritakan kisah awal terbentuknya Kelurahan Mukasari. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana saya mengumpulkan data-data dan sumber-sumber yang ada sebelum saya melakukan penelitian ini. Saat saya mengumpulkan sumber, saya telah melakukan dua tipe sumber yang berbeda. Yang pertama ada sumber wawancara dan sumber tertulis, yaitu dari artikel. Sumber wawancara itu saya mewawancarai salah satu warga maupun sesepuh yang telah tinggal di sini sejak tahun 1976 bernama Bapak Budiono selaku warga Kelurahan Mukasari. Setelah itu saya menggunakan artikel dari Joglo Jateng, Tribun Jateng, dan Ainews Jateng untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi terkait sejarah awal terbentuknya Kelurahan Mukasari. Setelah itu saya berhasil mengumpulkan 4 sumber yang ada. Yang pertama ada sumber wawancara, yaitu dari wawancara dari Bapak Budiono selaku warga Kelurahan Mukasari. Setelah itu yang kedua adalah artikel dari Ainews Jateng. Setelah itu yang ketiga ada artikel dari Tribun Jateng, dan yang keempat ada artikel dari Joglo Jateng. Dan ini adalah video pada saat saya mewawancarai Bapak Budiono. Selamat ditonton. Bapak ceritain cerita awal terbentuknya kelurahan sini. Untuk kelurahan ini waktu itu tahun sekitar tahun 90 kelurahannya dulu di Kunden. Sekarang sudah dipecah, sekarang dibuat dari jadi dua kelurahan dari jadi kelurahan Kunden sekarang dipisah dan atasnya kelurahan Kunden. Waktu itu pendiriannya ya sekitar tahun berapa? Kira-kira tahun 99 kalau nggak salah. Jadi sebelumnya ini menyatu sama Pekunden ya Pak? Ini menyatu sama Pekunden. Jadi waktu itu kelurahannya tuh selalu besar, meliputi Rambusari, Kedasi, Mugas, sampai Taman Pekunden, sampai Batan Wiroto itu jadi satu. Kelurahannya hanya Taman Pekunden belakang SMA Kesatria itu, Pandangan satu. Namanya kelurahannya waktu itu Pak Hari Mujiran. Waktu itu jadi kelurahannya terlalu besar, sekarang sudah dipisah-pisah. Makanya sekarang diperkecil. Enggak, jadi kelurahan itu enggak repot untuk mengisi warganya yang terlalu besar. Jadi yang dari awalnya satu kelurahan itu sekarang jadi kelurahan apa aja Pak? Yang sebelumnya menyatu sama Makassar itu apa aja Pak? Sekarang kelurahannya menjadi dibagi tiga, dari Kelurahan Mukasari, Pekunden, dan Batan Wiroto. Itu sekitar tahun 1997 sampai 99 ya Pak? Iya, kemungkinan sampai situ. Setahu saya sampai itu kalau saya umur saya kan sudah 57, mungkin waktu itu rumah saya juga Kunden, jadi tahu kelurahannya Pekunden itu saya tahun 76 pindah di Mugas, jadi kelurahannya masih di Pekunden tapi sekarang udah pisah. Jadi Berarti sebelum tahun 90-an ya Pak, itu sudah bergabung sama Mukasari ini ya, sebelum akhirnya dipecah-pecah. ya akhirnya dipecah-pecah, kalau nggak dipecah terlalu berat kalau kelurahan mengurusi masyarakat segitu besar, makanya dipisah-pisah. Siap Pak, terima kasih ya. Setelah saya mewawancari Bapak Budiono selaku warga Kelurahan Mukasari, saya telah mendapatkan kesimpulan bahwasannya sumber yang saya ambil, yaitu sumber wawancara dan sumber tertulis dari artikel, itu adalah sumber primer dan sumber tersier. Karena apa? Karena yang pertama sumber wawancara itu adalah dari orang yang pernah mengalami kejadian tersebut, yakni berasal dari Bapak Budiono. Setelah itu ada sumber tersier, yaitu sumber yang berasal dari tiga artikel yang saya ambil untuk melakukan penelitian ini, yaitu artikel dari Ainews Jateng, Tribun Jateng, dan Joglo Jateng. Itu karena pada saat deteksi itu saya cek dan saya baca lebih lanjut, saya telah menemukan bahwasannya memang peristiwa itu ada benarnya. Cuma memang karena mereka tidak pernah mengalami dan hanya menulis ulang kejadian yang ada, maka saya letakkan di sumber tersier. Dan setelah itu saya pun melakukan kritik terhadap 4 sumber tersebut, yaitu sumber dari Bapak Budiono, yaitu berasal dari sumber lisan atau sumber primer. Setelah itu ada sumber dari artikel Ainews Jateng, Tribun Jateng, dan Joglo Jateng, yaitu sumber tertulis yang berarti sumber tersier. Setelah itu pada saat saya mengecek dan melihat artikel tersebut itu ternyata dibuat pada tahun 2024. Dan setelah itu pada saat saya mengecek aslian dokumen tersebut, yang pertama adalah isi sumber yang diceritakan oleh beliau itu asli.
dan isi dari artikel yang dibuat oleh redaksi ketiga redaksi tersebut itu adalah asli dari kedua jenis sumber tersebut, maka saya dapat membuat kesimpulan bahwasannya keempat sumber itu adalah keaslian dokumen berbentuk eksternal atau isi dari sumber sejarah. Dan setelah itu saya akan menjelaskan isi dari keempat sumber tersebut. Yang pertama adalah sumber dari Bapak Budiono selaku warga Kelurahan Mekasari. Beliau menceritakan bagaimana kelurahan ini yang begitu besar pada awalnya sekarang telah dipecah menjadi 3 kelurahan yang berbeda, yakni Kelurahan Mekasari yang sekarang, setelah itu ada Kelurahan Batamirauto dan Kelurahan Kebunden. Pembentukan dan pemecahan kelurahan tersebut itu dimulai direncanakan dan dimulai pada tahun 1997 hingga 1998, yang mana itu direncanakan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk kepedulian karena melihat begitu banyak warga yang perlu diurus sehingga mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan dimulailah pada tahun 1999 Kelurahan Mekasari secara resmi telah dipecah menjadi 3 kelurahan berbeda yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu sumber kedua yaitu sumber dari Ayun Jateng. Dari artikel tersebut menceritakan tentang bagaimana kelurahan ini pada awalnya adalah sebuah bangunan ikan tengah kota yang tidak terurus, dan makamnya Sunan Pandenaran itu tidak terurus karena hanya berupa bangunan dari pohon bambu dan pohon sultan yang sangat besar. Setelah itu pada tahun 75 pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk merenovasi dan merevitalisasi sekitar makam Sunan Pandenaran dan sekitarnya. Setelah itu sumber ketiga yaitu sumber Tribun Jateng menjelaskan tentang babat alas Sunan Pandenaran yang dilakukan pada awal abad ke-16 yang diletakkan pada saat dia melakukan misi dari Kesultanan Demak untuk bisa menjelajahi Pulau Tilang Ampar yang sekarang telah menjadi Kelurahan Mekasari. Setelah itu yang ketiga ada tentang dari Pulau Jateng, yaitu menjelaskan tentang Kontes Sunan Pandenaran yang dibentuk pada awal abad ke-16 juga. Namun pada saat yang bersamaan juga Sunan Pandenaran memutuskan untuk memindahkan kontes tersebut yang pada awalnya berada di Pulau Tilang Ampar dipindahkan ke daerah Pecian, yang mana kedua daerah itu sekarang telah menjadi Kelurahan Mekasari dan Bupaan. Lalu saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk meneliti segala hal yang berhubungan dengan peristiwa pembentukan Kelurahan Mekasari. Dan saya akan menjelaskan cukup panjang dari keempat artikel yang telah saya cantumkan di video ini. Yang nomor 1 dari Bapak Budiono mampu menceritakan dengan detail peristiwa tersebut. Jadi karena itu saya letakkan Bapak Budiono sebagai sumber primer, yaitu sumber dari sudut pandang orang pertama. Setelah itu peristiwa dari 3 sumber lainnya, yaitu sumber tertulis, saya letakkan di sumber tersier karena hanya mampu menceritakan sedikit detail yang ada pada sejarah terbentuknya Kelurahan Mekasari dan tidak mampu menjelaskan dengan detail semua kejadian yang ada. Dan saya dapat mempercayai semua sumber yang saya ambil karena mampu menceritakan dengan detail dari wawancara. Namun artikel yang saya ambil hanya mampu menceritakan sebagai detail saja dan berasal dari deteksi yang kredibel dan dapat dipercaya oleh semua orang. Ketika saya melakukan penelitian ini, interpretasi awal yang saya dapatkan adalah karena saya tinggal di sini sejak tahun 2012, tapi saya masih belum mengetahui bagaimana cerita ataupun sejarah dari Kelurahan Mekasari ini, karena saya mengetahui begitu banyak hal tentang Kelurahan Mekasari sebelumnya. Namun karena kita itu masih simak siur, jadi saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang saya ambil setelah saya tidak mengetahui, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua orang agar mereka bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mereka. Saya kemudian melihat dan membaca semua yang ada di artikel maupun dari wawancara dari Bapak Budiono, dan hasilnya adalah dari semua sumber tersebut menjelaskan tentang peristiwa terbentuknya Kelurahan Mekasari yang pada awalnya memang rasanya masih belum diketahui oleh orang-orang. Setelah itu ada konteks sosial, politik, dan ekonomi yang pada masa itu mempengaruhi peristiwa tersebut. Konteks sosial yang bisa saya dapatkan adalah pada awalnya Kelurahan Mekasari adalah tentang kota, namun karena revitalisasi dan renovasi Kelurahan Mekasari pada tahun 1975, kemudian tempat ini telah menjadi tempat baru, tempat para warga Kota Semarang mungkin dan bahkan menjadi kota yang sangat strategis karena berdekatan dengan pusat kota. Setelah itu ada konteks politik. Konteks politik yang bisa saya dapatkan adalah pada awalnya Sunan Pandenaran itu adalah bawahan dari Kesultanan Demak. Namun ketika beliau berhasil mendapatkan Kota Semarang atau yang dulu bernama Pulau Tilang Ampar, beliau telah menjadi Adipati Sunan Demak atau Adipati Kota Semarang. Nah sekarang beliau sudah berhasil mendapatkan 17 garis keturunan. Nah sekarang keturunan terakhir dari Sunan Pandenaran telah menjadi juru kunci di makam beliau itu. Setelah itu konteks ekonomi yang jelas saya dapatkan adalah pada awalnya kelurahan ini tidak mampu menghasilkan apa-apa. Namun karena pemerintah Kota Semarang berhasil merenovasi dan merevitalisasi tempat ini, maka orang-orang dari seluruh luar Kota Semarang mampu berziarah dan mampu menghasilkan perekonomian maupun pendapatan yang sangat besar bagi warga Kelurahan Mekasari. Dan pada awalnya mereka bahkan tidak mampu menghasilkan dan hanya bisa menghasilkan sedikit untuk keperluan keluarga mereka. Dan sekarang Kelurahan Mekasari itu menjadi sumber pemukiman baru dan menjadi tempat ziarah atau wisata religi baru di Kota Semarang yang sebelumnya hanya ada di makam Kiai Jono Darat dan Salim Darat Asih yang ada di wilayah berkota di samping Kelurahan Mekasari. Namun karena makam Sunan Pandenaran berhasil direnovasi oleh pemerintah Kota Semarang, ini menjadi tempat wisata religi dan tempat ziarah baru yang akan ramai hingga tahun 2024 ini. Dan setelah itu saya akan menceritakan bagaimana Kelurahan Mekasari ini dapat terbentuk. Berawal pada awal abad ke-16 pada saat Sunan Pandenaran melakukan misi dari Kesultanan Demak untuk bisa menyusuri Pulau Tilang Ampar, yaitu tempat berdirinya Kota Semarang sebelumnya.
dan beliau juga mendirikan pondok pesantren di situ. Namun pada saat yang bersamaan beliau memutuskan untuk memindahkan pondok pesantren tersebut dari wilayah Pulau Tidak Mampar menuju ke wilayah Pegisian. Dan sekarang telah menjadi Kelurahan Mekarsari dan menjadi wilayah Ibu Kota. Pada tahun 1955 tahun setelah Indonesia merdeka, maka pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk membagi Kota Semarang menjadi beberapa kelurahan termasuk Kelurahan Mekarsari. Namun, Kelurahan Mekarsari masih berbentuk hutan kota dan makam kenang-kenangan itu masih terbengkalai, hanya bangunan dari bambu dan ditutupi oleh pohon yang besar. Namun, pemerintah Kota Semarang pada tahun 1995 memutuskan untuk melakukan renovasi dan revitalisasi dari Kelurahan Mekarsari, dimulai dari wilayah makam kenang-kenangan dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Semarang membuat sekolah rendah atau yang sekarang bernama sekolah dasar di Kelurahan Mekarsari di samping makam kenang-kenangan. Namun, tidak bertahan lama karena untuk memenuhi kebutuhan demografi di Kota Semarang. Setelah itu, sekolah rendah tersebut diubah fungsi menjadi pemukiman para penduduk. Tidak hanya berhenti di situ saja, pada tahun 1997 dan 1998, pemerintah Kota Semarang merencanakan untuk membuat Kelurahan Mekarsari terpecah menjadi 3 bagian karena untuk memudahkan pemerintah kota maupun pihak terkait untuk bisa mengurus kelurahan tersebut, karena Kelurahan Mekarsari pada dulunya memang adalah wilayah yang sangat besar. Dan untuk itu pada tahun 1999 pemerintah Kota Semarang secara resmi memecah Kelurahan Mekarsari menjadi 3 kelurahan berbeda, yang saat ini telah menjadi Kelurahan Mekarsari yang baru, setelah itu Kelurahan Lepunden, dan sekarang adalah Kelurahan Latan Mirotot. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan bisa dikoreksi dan bisa dicek di kolom komentar, karena saya bisa melakukan kesalahan kapan saja. Dan untuk mengoreksi